bisanya teleponnya jam segini agak santai. Maaf ya Miss Oke, Yuni. oke nggak apa-apa. Kebetulan Miss Yuni nggak ada di studio nih karena kurang enak badan dan lagi di rumah bisa ngangkat telepon kalian. Tapi ingat secara langsung dan tidak langsung Iya. masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama Iya siapapun, Miss Yuni. termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada apa sayang? Oh gini Miss Yuni, saya di sini ingin membantu teman saya Miss Yuni, jadi ingin meluruskan berita. Mungkin Miss Yuni udah chat sebelumnya ya Miss Yuni ya? Apa? Gimana? Nggak paham. Miss Yuni sudah baca chatnya sebelumnya belum? Belum. Saya tadi udah kirim video-video. Belum. Jadi ini di sini dengan saya telepon juga, saya ngirim semua video-video, bukti-bukti gitu, maksudnya biar Miss Yuni yakin. Oke. Tentang apa? Oke, sambil saya lihat sekarang. Teman saya dia juga minta digabungkan. Coba saya gabungkan dulu ya Miss Yuni ya. Oke, siap. Oke, apa ini? Bentar. Jadi gini Miss Yuni, waktu itu, bentar saya gabungkan teman saya dulu ya. Mungkin dia barusan keluar sama neneknya, dia udah siap mau digabungkan, cuman karena Miss Yuni tadi nggak ngangkat, jadi dia pas sudah keluar dengan bobonya. Nah ini udah saya gabungkan Miss Yuni. Mudah-mudahan dia langsung bisa ngangkat. Jadi gini Miss Yuni, halo Mbak, aku nggak sebut nama sampean ya Mbak, karena ini udah langsung terhubung dengan Miss Yuni yang seperti Mbak pengen kita meluruskan berita yang beredar gitu biar nggak fitnahnya nggak meluas gitu. Jadi gini Miss Yuni, pas tanggal 5 hari Minggu 2 minggu yang lalu itu ada kejadian di MTR Mongko Miss Yuni. Di pintu exit eskalator mau keluar itu, pas kita mau naik ke exit itu kita naik eskalator. Nah di situ tuh kita baru jalan Miss Yuni, saya sama teman saya ini baru berjalan, terus ada di video mbak-mbak pakai jilbab oranye ya kalau nggak salah, oranye. Krem kalau nggak salah. Dua mbak itu yang di depan saya. Jadi saya tuh baru mau ngajak dia ngomong, mbak numpang tanya. Nah pas saya numpang tanya itu kejadiannya kilat Miss Yuni. Jadi di MTR itu ada, bukan di MTR, di tangga eskalator itu dari atas tuh kan kalau kita naik tangga itu kan tangga naik ke atas terus rollingnya ke bawah kan, rollingnya turun ke bawah. Jadi ada kan payung di situ, di video itu kan ada payung. Nah payung itu nggak tahu milik siapa, milik CCCC Indo atau orang sini kita nggak tahu. Yang jelas itu bukan milik kita gitu loh. Nah itu payung itu tertancap. Payung itu tertancap di dinding rolling itu Miss Yuni. Jadi otomatis kita begitu naik tangga itu kan kita naik ke atas spontan kita kehalang dengan gagang payung itu kan, otomatis kaget ya Miss Yuni kan. Nah saya ini nomor 2 dari teman saya yang di bawah. Jadi yang di atas tuh kan pasti kaget, saya juga kaget. Nah, saya kaget dan teman saya yang di atas itu kita kaget cuma kebentur kepikirin aja, kita nggak sampai kejatuh gulung-gulung itu nggak. Nah kebetulan teman saya ini yang di paling bawah dia yang kegulung-gulung Miss Yuni karena dia grogi gitu loh. Nah karena dia grogi jadi dia gulung-gulung, dia yang jatuh. Dan alhamdulillahnya itu ada yang mematikan eskalator di bawah, kayaknya si orang sini yang mematikan eskalator itu kayaknya. Nah otomatis kita spontan kan melihat teman kita jatuh dan sesama kita. Nah mbak yang 2 itu membantu kita dan saya membantu teman saya yang jatuh. Ini parah memang, dibilang parah juga enggak, dibilang enggak juga parah karena teman saya giginya itu agak retak, terus giginya pecah gitu ya Miss Yuni. Terus jari kelingking sebelah kiri itu dijahit, terus di jidatnya itu benjol, memar, dan di hidungnya memar. Jadi langsung karena ada eskalator dimatikan, mungkin ada CCTV yang langsung kelihatan ya Miss Yuni mungkin. Jadi pihak MTR itu langsung membantu kita Miss Yuni, membantu memberi pertolongan lah, ngasih betadin, bukan betadin, disemprot itulah pokoknya alat medis itu. Terus pas saat itu kejadian, CCCC yang lain yang membantu itu ngomong, mbak tolong jangan di video ya, jangan di video karena nanti akan merugikan kita sendiri. Ini bukan karena gamis, ini karena payung, dijelasin.
Jadi jangan kita merugikan orang kita sendiri ya Mbak. Mungkin orang-orang yang di sekitar itu mungkin tapi yang lain yang baru lewat sama video kan kita nggak tahu ya Miss gitu. Jadi intinya itu berita yang disebar di TikTok itu sama di FB itu berita nggak benar Miss Yuni, jauh banget itu. Jadi saya ini kasihan sama teman saya, walaupun saya juga ikut di dalam tragedi itu juga ikut, tapi kan saya nggak apa-apa ya Miss Yuni. Karena saya juga diperiksa, kita yang bertiga ini ditanyain, Cece gimana kalian, diperiksa di kepala, tangan, kaki semua diperiksa, enggak apa-apa, cuma satu ini aja kata kita gitu. Bahkan percikan darah teman saya ini dari kelingkingnya karena saya membantu menggendong dia, memapa dia untuk duduk gitu Miss Yuni. Jilbab saya, baju saya aja banyak darah. Jadi teman-teman yang lain membantu kan menghilangkan darah dari baju saya. Takut nanti kalau jalan orangnya dikirain ada apa kan, nanti malah dicurigai polisi kan gitu. Nah, jadi intinya kejadian itu ini itu nggak sesuai dengan apa caption yang disebarkan di TikTok. Gara-gara gamis, dibilangin udah berulang kali masih nggak hati-hati. Jadi saya menyayangkan gitu loh Miss Yuni, maksudnya berita yang beredar tidak sesuai gitu loh. Terus yang satunya lagi apalagi bilangnya gara-gara apa, nggak tahu ya itu punya kita atau bukan, tapi kayaknya video kita itu dia menyebarkan bahwasanya penjual online dikejar-kejar polisi akhirnya kejungkel di eskalator gitu. Padahal di situ aja nggak ada polisi kan gitu loh Miss Yuni. Jadi ingin melalui Miss Yuni kita minta kan kalau ada Miss Yuni kan mungkin jadi viral, jadi bisa CC yang sudah terlanjur komen atau kayak mana tahu bahwasannya itu beritanya tidak seperti itu gitu loh Miss Yuni. Oke, Jadi boleh Miss Yuni potong sedikit ya? Boleh Miss Yuni potong sedikit ya? Oke, artinya adalah pada hari Minggu kemarin terjadi kecelakaan di mana Tanggal 5. Oh, tanggal 5. Tanggal 5, 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Oke, artinya adalah ada tersebar berita di mana Cece pakai jilbab kejungkel. Ini berita yang pertama. Dan berita yang kedua, dikejar-kejar jualan online sama Pak D. Padahal itu dikejar polisi. Padahal dua-duanya itu tidak benar. Iya. Yang ada kejadiannya karena payung gitu. Oke, nah ini selalu saya sampaikan buat teman-teman. Saya selalu bilang kalau video jangan setengah-setengah nih. Jadi informasinya nggak jelas. Dan saat terjadinya fitnah ini akan berakibat fatal juga pada teman-teman yang lain. Nah, saya sempat Mbak, sebenarnya sempat ada yang nyuruh saya review, ada yang sempat nyuruh saya membahas di mana tentang gamis ini. Nah, sekali lagi karena saya tidak tahu ceritanya dan saya nggak mengerti ceritanya, otomatis saya tidak pernah. Mbak punya sampean mungkin punya temanmu dimatiin dulu Mbak, di mute dulu mungkin. Mbak Rus di mute Mbak. Oke, keluar ya udah nggak apa. Artinya adalah banyak sekali informasi yang kita tangkap mentah-mentah nih, benar nggak? Akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Jadi nggak ada nih hubungan dengan jualan online, delosor nggak ada tentang jilbab, keserimpet nggak ada. Itu totalitas gamis. Dari gamis. Jadi saya sempat Mbak dapat SMS itu dan saya disuruh menanggapi. Tapi karena Miss Yuni sekali lagi kan saya selalu bilang, Miss Yuni itu tidak menanggapi sesuatu yang viral kecuali kalian telepon. Bener nggak? Karena kan nggak tahu nih. Bener. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Miss Yuni, alhamdulillah banget. Kenapa alhamdulillah banget? Alhamdulillah Miss Yuni tidak menanggapi, istilahnya Miss Yuni hati-hati dalam mau menginin berita gitu loh. Karena sebenarnya gini Miss Yuni, pas kejadian tanggal 5, terus hari Selasa itu ada temen yang chat saya, katanya ini kan sampean yang sampean bilang kalau sampean temen sampean itu parah, yang jatuh itu. Aku bilang kenapa? Bilang nih diviralin, tolong sampean langsung komen aja. Sebenarnya saya komen Miss Yuni di TikTok itu, tapi berita terlanjur beredar, terus nggak mungkin dia orang sama bekerja mau lihat komen-komen terus kan nggak mungkin gitu. Jadi
Terus itu kalau nggak salah sekarang yang di TikTok itu sudah sekitar 60-an atau berapa dibagikan. Nah, terus saya ngomong kan sama teman saya yang lagi di rumah sakit. Waktu itu teman saya belum pulang dari rumah sakit. Mbak, gimana? Berita kita itu, berita sampean jatuh itu diviralin. Aduh, katanya wis lah Ben, katanya yang penting kita jangan ladenin, biarin, yang penting kan beritanya nggak benar. Enggak, Mbak. Yang jadi masalah ini udah berita sebar luas. Ya sudahlah, muka-muka dek nih untuk hidayah nggak ngelanjutin lagi miralin, kata temanku itu. Nggak taunya Miss Yuni, kemarin itu saya dapat dikasih tahu lagi, Mbak, sampean diviralin di teman sampean diviralin nih di Facebook nih. Aduh, kataku ini parah. Terus saya kasih tahu ke teman saya ini, karena teman saya kan pasti lagi shock kan, istilahnya habis kejadian itu pastinya shock. Jadi saya bilang pelan-pelan, gimana kalau sampean minta tolong Miss Yuni, nanti Miss Yuni yang meluruskan. Mudah-mudahan dengan adanya begitu, jadi mbak-mbak itu nggak salah paham. Minimal kita itu meluruskan apa itu berita, aku bilang. Terus kata dia gini, aku rung iso ngomong, kata dia gitu. Nek, aku minta tolong sampean. Ya sudah. Oke, saya tak liatin videonya buat teman-teman ya, sebentar ya. Sebentar tak liatin videonya. Jadi ini teman-teman, video yang ini. Jadi di mana video ini mengatakan bahwa, jadi kalian tersebar video ini mana? Jadi video ini sudah tersebar kemana-mana dan dinyatakan mbaknya ini gara-gara gamis. Sekali lagi ini kejadiannya 2 minggu yang lalu. Padahal ini kejungkel karena payung orang ya, bukan payung dia sendiri. Dan sudah diviralin kemana-mana, angel tenan, kowe iki hati-hati ojo dagangan barang Hongkong, imigrasi manto. Tak mulai presiden baru. Jadi ini nggak ada hubungannya ya. Terus sampai dikatakan bahwa dia karena jualan ditangkap. Ini nggak ada hubungannya dengan jualan ya teman-teman ya. Jadi ini sampai diviralin kemana-mana nih. Jadi ini aku sempat ngelihat video ini, sempat ada yang ngirimin video ini untuk membahas, karena kebetulan Miss Yuni membahas tentang orang jualan online. Jadi saya disuruh membahas ini karena mbaknya ini jualan online, dikejar-kejar polisi, akhirnya jungkel. Jadi saya disuruh membahas, tapi sekali lagi karena saya tidak pernah membahas sesuatu yang sudah viral. Memang saya memilih untuk tidak membahas sesuatu yang sudah viral ya. Karena saya tidak ingin salah paham lebih banyak lagi. Karena apapun yang masuk di media sosial saya itu akan menjadi viral. Makanya saya bilang, saya tidak akan memviralkan yang viral. Kecuali yang bersangkutan telepon saya. Karena saya tidak mau terjadi fitnah dan fitnah. Tempat saya adalah A1. Sumber informasi itu dari orang yang mengatakan itu. Jadi saya tidak ingin, kalau temannya yang ngomong aja saya nggak mau. Nah, ini kenapa temannya yang ngomong? Karena dia di tempat kejadian. Jadi dia tahu pasti ini kejadiannya seperti apa. Bukan katanya. Jadi sekali lagi, bukan katanya. Jadi buat teman-teman nih yang selalu menganggap bahwa Miss Yuni ini kenapa menanggapin sesuatu yang sudah viral? Loh, ini dia yang telepon sendiri, saya menanggapi. Kalau bukan dia yang telepon sendiri, saya nggak menanggapi ya. Artinya adalah jangan terlalu sok tahu, apalagi potongan video-video. Ini saya nggak tahu nih, orang sudah jungkel mentalnya malah kalian jungkelin lagi. Bener nggak? Jadi sampai tim dulu Mbak, nanti sampai komen, nanti sampai nanggepin. Jadi saya tidak ingin nih, saya pribadi selalu mengatakan informasi jangan diserap mentah-mentah, bukan mutah-mutah ya, mentah-mentah. Karena seperti yang saya selalu katakan, jangan melihat potongan-potongannya. Mungkin kalian kalau full version kalian nggak ngelihat malahan. Ya, kadang-kadang untuk mendapatkan FYP kalian rela mengambil potongan-potongan video yang sebenarnya kalian tidak tahu. Apakah salah kalian? Ya nggak salah, tapi sungguh sangat salah jika itu menggiring opini seolah-olah jungkel itu karena pakai baju gamis. Nah Mbak, pertanyaannya, teman sampean itu pakai baju gamis nggak sih? Halo? Mbak? Halo? Halo Mbak ini? Sampean pakai baju, temenmu itu pakai baju gamis nggak sih?
teman saya itu pakai celana, dan teman saya yang 2 lagi itu teman yang membantu tuh pakai celana juga, dan yang pakai gamis tuh justru saya sendiri, Miss Yuni. Makanya saya nggak ngeliat dia pakai gamis, kenapa tapi dibilang saya jungkel? yang membantu. Iya, kan temanmu nggak pakai gamis, kenapa dibilang jungkel gara-gara gamis? Enggak. Iya, mungkin karena pakai jilbab itu, mungkin Miss Yuni, karena kan pakai jilbab, dan kayaknya yang videoin yang viral dari atas tuh kayaknya orangnya dari atas, jadi melihatnya kan pas saya ngangkat yang jatuh, jadi mungkin dikira pakai gamis semua, kemungkinan karena kebetulan yang di bawah itu kan yang pakai jilbab semua, yang pakai hijab gitu loh, mungkin loh, saya nggak tahu. Jadi di sini saya tuh dan teman saya ingin meluruskan, dan ini teman saya gabungin ya, Miss, dia Siap. mau ngomong, Miss. Silakan. Bener. Halo Mbak, sampai meluruskan Mbak, sampai ngomong ke Miss Yuni, sampai ngomongin, ngomong aja langsung, sampai bahwasannya sampai nggak pakai ini gimana, sampai nyampaikan aja. Iya silakan Mbak. Mbak Yuni, Assalamualaikum. Iya sayang, waalaikumsalam. Maaf yang kemarin itu emang saya yang jual. Cuman saya cuma gimana ya, anak-anak yang itu apa, yang bikin video-video yang nggak paham kejadiannya itu, sayang banget gitu. Oke. Tapi alhamdulillah itu apa, saya nggak apa pihak MTRI alhamdulillah tanggung jawab sampai ini apa, sampai semua ada kepala, ada semua, dan itu cuma di ronsen Belanda nggak ada apa-apa. Oke. Ya, saya pesan buat mbak-mbaknya yang memviralkan, apalagi yang komen-komen yang nggak jelas, itu kasihan banget yang nggak pakai hijab, itu jadinya bikin fitnah, gitu, jadi banyak fitnah. Oke. Siap. Gitu. Terima Oke, kasih Mbak Yuni. Matur nembah nuwun, sama-sama saya akan sampaikan dengan versi saya. Matur nembah nuwun nggih Mbak nggih. Iya, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Oke, jadi memang saya tuh dimintain untuk review, tapi sekali lagi saya selalu bilang saya tuh nggak bisa nge-review. Yang saya selalu tanggapi adalah A1, di mana informasi itu dari kalian langsung. Jadi ini klarifikasi buat mbaknya yang kemarin jatuh dari MTR bukan karena gamis dan juga bukan karena dikejar-kejar polisi. Jadi itu pure kecelakaan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.